pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang menangkap perkenanan Tuhan. Karena sering kali kita mau mendapatkan perkenanan Tuhan, tapi kita tidak tahu bagaimana cara kita menangkapnya. Bagaimana perkenanan Tuhan itu bisa kita raih. Nah, sebelum kita menyampaikan prinsip-prinsip tentang menangkap perkenanan Tuhan dan bagaimana caranya menangkap perkenanan Tuhan, saya sedikit melanjutkan dari yang minggu lalu tentang peristiwa Kain dan Habel. Kita akan baca dari Kejadian pasal 4. Dari perikop ini juga kita bisa menangkap perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan kepada siapa dan apa saja yang membuat satu orang ini berkenan, satu orang lagi tidak berkenan. Ya. Mari kita baca Kejadian pasal 4, mulai ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, kalau kita lihat cerita Kain dan Habel, ini cerita dari sekolah minggu. Jadi saya berharap saudara yang melihat tayangan ini bisa tahu ceritanya. Kain adalah anak pertama dari Adam dan Hawa. Setelah Kain, lalu Hawa melahirkan juga Habel. Nah, dua kakak adik ini seharusnya hidup dengan rukun. Karena di dunia pada saat itu tidak ada orang lain lagi, hanya mereka. Tetapi kita mendapati pada satu saat ketika mereka sama-sama mempersembahkan korban. Jadi Kain menjadi petani, Habel menjadi gembala kambing domba. Tidak ada yang salah dari pekerjaan mereka. Tetapi pada saat mereka mempersembahkan korban, Kain mempersembahkan dari apa yang dia lakukannya, apa yang dia kerjakannya, yaitu dia mempersembahkan hasil dari dia bertani. Jadi dari hasil tanah itu dia berikan korban persembahan kepada Tuhan. Lalu Habel juga mempersembahkan korban persembahan. Artinya ini adalah waktu yang telah ditetapkan oleh orang tuanya, oleh Adam dan Hawa untuk mempersembahkan korban. Karena mereka sama-sama mempersembahkan korban. Tetapi masalahnya, waktu Habel mempersembahkan korban, korbannya ini diindahkan oleh Tuhan.
artinya mendapat perkenanan Tuhan. Tetapi Kain, korban persembahannya tidak diindahkan. Nah, ini yang membuat hati Kain menjadi panas. Kenapa menjadi panas? Karena korban dia tidak diterima, korban adiknya Habel diterima. Itu sebabnya dia lalu buram gitu, mukanya muram, tidak ada sukacita. Nah, saudara perhatikan, iri hati bisa membuat saudara kehilangan sukacita. Kecemburuan, kemarahan bisa membuat sukacita yang Tuhan taruh di dalam hatimu itu hilang. Saya percaya sebelum peristiwa ini, Kain dan Habel sama-sama memiliki sukacita ilahi. Mereka bersukacita, itu sebabnya Kain mengusahakan tanah, menghasilkan. Habel menggembalakan kambing domba, menghasilkan juga. Dua-duanya menghasilkan. Dan saya percaya hasil mereka adalah hasil yang terbaik. Tetapi ketika persembahan itu tidak diterima oleh Tuhan, hati Kain menjadi panas, mukanya muram. Karena apa yang ada di dalam hati itu kelihatan, ya, meluap keluar. Jadi mukanya muram. Itu sebabnya Tuhan sudah memberikan awasan kepada Kain. Di dalam ayat yang ke-7, Tuhan tanya, mulai ayat yang ke-6, Tuhan tanya kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Lalu selanjutnya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Artinya pada saat Kain hatinya panas, itu adalah saat di mana dia tidak berbuat baik. Lalu selanjutnya Tuhan berkata, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, Tuhan kasih solusi kepada Kain supaya Kain bisa menghilangkan mukanya yang muram. Jadi saudara kalau mukanya muram, saudara bisa terapkan prinsip yang dari Tuhan ini. Jadi sekali lagi ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Artinya pikirkan apa yang harus saudara lakukan, kebaikan apa yang harus saudara lakukan, perbuatan baik apa yang harus saudara lakukan, sehingga mukanya menjadi berseri, muka kita menjadi berseri. Lalu Tuhan katakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, jadi kalau kita tidak mau berbuat baik, Tuhan sudah memberikan awasan di sini. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah, ketika dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu, artinya dosa belum ada di dalam hidup Kain, belum ada di hati Kain, belum ada di dalamnya Kain. Dosa ada di luar Kain. Mungkin saudara bisa berkata, tetapi peristiwa ini, kejadian 4, ini setelah kejadian 3, di mana manusia jatuh ke dalam dosa. Dan setiap manusia yang begitu lahir sudah membawa dosa dari Adam. Iya benar. Dosa dari Adam apa? Kita harus mengusahakan tanah. Ya, itu dosa dari Adam. Tetapi ini dosa yang berbeda yang ada di luar Kain, bukan yang ada di dalam Kain. Jadi dosa dari Adam bukan yang panas hati itu. Bukan. Ya. Bukan yang tidak berbuat baik. Itu bukan dosa dari Adam. Bukan. Makanya kalau saudara pernah mendengar istilah semua orang sebenarnya baik. Hanya terkadang keadaan yang membuatnya menjadi jahat, kadang perekonomian yang membuatnya menjadi jahat, ya apapun itu. Tetapi pada dasarnya orang adalah baik karena Tuhan menciptakan manusia itu baik. Nah, dosa ada di luar Kain. Dan apa yang dilakukan oleh dosa, dia sangat menggoda engkau. Ini yang Tuhan katakan, hati-hati, dosa itu sangat menggoda.
Itu sebabnya Tuhan kasih solusinya, engkau harus berkuasa atasnya. Bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam dosa yang suka menggoda itu? Kita harus berkuasa atasnya. Nah, harusnya ini yang dilakukan oleh Kain. Dia harus berkuasa atas dosa itu, karena dosa itu sudah mengintip di depan pintu dan sedang menggoda Kain. Apa yang digoda oleh dosa? Membunuh. Ini dosa yang ada di luar kita. Itu sebabnya kita harus berkuasa atasnya. Lalu Kain berkata kepada Habel, ini yang dilakukan oleh Kain. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Artinya Kain membiarkan dirinya dikuasai oleh dosa. Dengar saudara, pada saat kita tidak mau menguasai dosa yang ada di dalam kita, atau dosa yang ada di luar kita yang sedang menggoda kita, kalau kita tidak menguasainya, maka dosa yang akan menguasai kita. Dan pada saat dosa menguasai kita, itu bukan kita sendiri, bukan karakter kita yang keluar, tapi karakter dari dosa yang keluar. Itu sebabnya Habel dibunuh. Bukankah ini karakternya iblis? Ini karakternya musuh yang mau membunuh Tuhan Yesus. Pada saat Yesus ada di muka bumi ini, iblis selalu mau membunuh Yesus. Supaya apa? Supaya dia menang. Supaya Yesus tidak ada, sehingga dia yang berkuasa. Tetapi Yesus tidak bisa dikalahkan. Kalau kita percaya kepada Yesus, dosa sudah mengintip, musuh sudah mengintip di depan kita. Dia menggoda kita. Kalau kita berkuasa atasnya, artinya kita punya kemampuan untuk menguasai dosa, untuk berkuasa atas dosa, untuk tidak hidup di dalam dosa. Kita punya kuasa itu karena Tuhan menciptakan kita dengan unsur-unsur untuk kita bisa berkuasa atas dosa. Jadi perhatikan bahwa kita bisa hidup tanpa dosa. Kita bisa hidup dengan tidak dipengaruhi oleh dosa. Kita bisa hidup dan kuat menahan godaan dari dosa. Kita harus berkuasa atasnya. Ketika Kain tidak bisa berkuasa atas dosa, dia melakukan sesuatu yang karakternya bukan karakter manusia, tapi karakter dari iblis, karakter dari dosa itu, yaitu dia membunuh Habel. Lalu Tuhan berkata kepada Kain, di manakah Habel? Jawab Kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Apakah aku brother's keeper? Ini pertanyaan Kain. Iya, itulah seharusnya kita. Kita menjadi brother's keeper. Kita yang menjaga saudara-saudara kita. Kalau saudara merasakan engkau punya kerohanian yang lebih tinggi, yang lebih dalam, engkau lebih mengetahui soal-soal rohani dibandingkan saudara-saudaramu yang lain, seharusnya lah engkau menjadi brother's keeper, bukan brother's killer. Kain adalah anak sulung. Seharusnya dia memang menjaga adiknya. Dia seharusnya memelihara adiknya. Tetapi dia bukan menjadi brother's keeper, malah dia menjadi brother's killer. Dengar, ketika kita memutuskan untuk tidak menjadi brother's keeper, maka kita secara otomatis kita menjadi brother's killer. Pada saat kita memutuskan untuk tidak mau menjaga saudara-saudara kita, tidak mau memelihara saudara-saudara kita, pada saat itulah kita menjadi pembunuh dari saudara-saudara kita. Nah, yang kemarin ini kita belajar dari memberi. Ya, saudara mungkin berkata, kok bisa? Kita tidak menjadi penjaga saudara-saudara kita, kita tidak menjadi brother's keeper, tetapi kalau kita tidak menjadi brother's keeper, kita akan menjadi brother's killer. Nah, perhatikan saudara. Pada saat kita punya dana, saya mau berkata dana saja, kita punya dana, kita bisa memberi kepada saudara-saudara kita, kita bisa membantu saudara-saudara kita, tetapi kita tidak melakukannya. Saudara kita yang kekurangan, lama-kelamaan hidupnya seperti mati. Seharusnya dia bisa hidup dengan taraf hidup yang lebih baik, tetapi karena kita tidak membantu, sehingga dia tetap hidup dalam kekurangan, sedangkan kita hidup dalam kelimpahan. Saya percaya kalau saudara hidup di dalam Tuhan, saudara akan hidup dalam kelimpahan. Itu sebabnya kita perlu membantu saudara-saudara kita yang hidup di dalam kekurangan.
prioritasnya, saudara bisa dengar lagi rekaman yang minggu lalu tentang brothers keeper. Saudara bisa tahu di sana urutannya apa saja, prioritasnya. Nah, ada satu pertanyaan, karena di situ disebut orang kudus, saudara-saudara kandung, saudara-saudara seiman, lalu baru orang lain. Lalu di mana orang tuanya? Nah, saudara harus tahu orang tua saudara itu termasuk orang kudus. Karena pada awalnya inilah yang menjadi sumber anugerah saudara. Sumber anugerah kita yang pertama adalah dari orang tua. Karena tanpa orang tua kita tidak bisa dilahirkan di dunia ini. Itu sebabnya saudara harus bisa memberi kepada orang tua. Saudara bisa memberi kepada sumber anugerah saudara. Dan saudara bisa memberi kepada yang lainnya. Saudara bisa ikutin urutannya. Nah, kalau saudara menjaga saudara-saudara, saudara kandung, ketika mereka ada dalam kekurangan, saudara bantu, otomatis taraf hidup mereka makin naik, makin naik. Kalau saudara bantu, pada saatnya adik atau kakakmu, saudara kandungmu ini naik dan taraf hidupnya sama seperti saudara, punya hidup yang berkelimpahan. Nanti artinya engkau menambah brothers keeper. Dengan 2 orang itu akan lebih memperbanyak lagi para brothers keeper yang lainnya. Bisa mengangkat taraf hidup yang lainnya lagi dengan lebih banyak lagi. Nah, nanti akhirnya di antara saudara-saudaramu tidak ada yang hidup berkekurangan. Semuanya minimal berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Demikian juga dengan saudara seiman. Bayangkan saudara, itulah yang terjadi di dalam kehidupan gereja mula-mula. Tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Semua jemaat yang begitu banyak, satu pun tidak ada yang berkekurangan. Kalau tidak ada yang berkekurangan, dampaknya bukan hanya dalam kehidupan saudara, bukan hanya dalam kehidupan keluarga besar saudara, bukan hanya dalam kehidupan gereja saudara, tetapi dampaknya bisa kepada kota dan bangsa. Karena saudara memiliki perekonomian sendiri, saudara membuat jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin semakin kecil. Karena semakin kecil, perekonomian kota, perekonomian bangsa menjadi lebih baik. Saudara berdampak terhadap kota dan bangsa. Nah, kalau kita lihat sekarang tentang Kain, waktu ditanya, di mana Habel adikmu itu? Kain menyadari bahwa dia seharusnya menjadi penjaga adiknya. Tapi ayat yang 10 Tuhan berfirman. Nah, Kain bilang tidak tahu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Perhatikan saudara, kalau saudara berbuat dosa, dosa yang satu akan menambah dosa yang lainnya. Kain pertama berdosa, dia membunuh Habel. Lalu kemudian ditanya sama Tuhan, dia membohongi Tuhan. Sesuatu hal yang aneh. Jadi kalau orang yang sudah berbuat dosa, suka melakukan hal yang aneh. Bagaimana tidak aneh? Kain berhadapan dengan Tuhan. Dan seharusnya Kain tahu banget Tuhan itu seperti apa. Tapi Kain berdusta terhadap Tuhan. Kain membohongi Tuhan. Ditanya, di mana adikku? Waktu Kain membunuh Habel di padang, Habel meninggal. Pada saat meninggal, otomatis dia tetap akan ada di situ. Tidak mungkin Habel meninggal di padang lalu dia pergi ke sungai. Tidak mungkin, dia tetap ada di padang. Tetapi ketika Kain ditanya, di mana adikku? Dia bilang tidak tahu. Padahal dia tahu pasti, karena dia yang melakukannya. Lalu dia berkata, apakah aku penjaga adikku? Dengan saudara, sebenarnya kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Hanya masalahnya, terkadang kita tidak mau mengakuinya. Kain tahu, dia harusnya menjadi brothers keeper. Dan dia tahu konsekuensinya pada saat dia tidak berfungsi sebagai brothers keeper. Maka dia menjadi brothers killer. Saudaranya menjadi terbunuh. Dan siapa yang bunuh dia? Ini dalam keadaan sadar Kain membunuh Habel. Tetapi kita sekarang ini, di zaman sekarang ini, seringkali kita membunuh saudara kita sendiri tanpa kita sadari. Dengan kita tidak membantu, kita
tidak menyadari itu membunuh saudara-saudara kita. Tetapi saudara jangan punya pikiran saudara yang harus dibantu. Tidak. Kita harus punya pikiran kita yang harus membantu. Jangan pernah punya pikiran kita yang harus dibantu. Karena Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan. Roh yang bisa membangkitkan semua yang ada di dalam kita, potensi-potensi yang ada dibangkitkan oleh Tuhan, sehingga kita tidak akan hidup dalam kekurangan. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah memberikan kita mental seorang peminta-minta, mental seorang pengemis yang mau minta ke saudara, mau minta ke orang lain, mau pinjam ke sana, pinjam ke sini. Itu bukan dari Tuhan. Kalau saudara berasal dari Tuhan, ayo ambil firman yang telah engkau terima. Mulai engkau doakan, engkau deklarasikan. Biar pikiranmu penuh dengan firman. Pada saat pikiranmu penuh dengan firman, dan engkau deklarasikan firman yang engkau terima, maka tinggal menunggu waktu saja. Firman akan menjadi kenyataan. Pada saat menjadi kenyataan, engkau tidak pernah hidup dalam kekurangan. Jadi, hilangkan mental seorang pengemis. Hilangkan mental seorang peminta-minta, karena kita adalah anak raja. Ketahui posisimu di dalam Tuhan, engkau adalah anak raja. Nah, sekarang dari ayat yang ini, kita ambil prinsipnya. Bagaimana kita bisa menangkap perkenanan Tuhan? Kok Habel bisa menangkap perkenanan Tuhan, sedangkan Kain tidak? Yang pertama, perkenanan Tuhan dapat ditangkap berdasarkan kehendak atau keinginan Tuhan. Perkenanan Tuhan dapat ditangkap berdasarkan kehendak atau keinginan Tuhan, bukan kehendak atau keinginan manusia. Perkenanan Tuhan dapat ditangkap berdasarkan kehendak atau keinginan Tuhan, bukan kehendak atau keinginan manusia. Nah, kembali lagi Kejadian pasal yang keempat tentang Kain dan Habel ini. Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Lalu Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, kenapa? Pertama, prinsip yang tadi sudah disampaikan. Kita menangkap perkenanan Tuhan berdasarkan kehendak atau keinginan Tuhan, bukan kehendak atau keinginan kita sendiri. Kain memang dia petani, sehingga dia mempersembahkan dari hasil pekerjaannya. Tetapi masalahnya itu bukan keinginan Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, keinginan Tuhan dalam mempersembahkan korban harus ada darah. Sedangkan Kain pada saat itu mempersembahkan sayur atau buah yang kalau dipotong tidak ada darahnya. Karena hanya darah yang bisa menyucikan dosa. Makanya kenapa Yesus harus turun ke dunia ini dan harus mengeluarkan banyak darah. Karena darah itu yang menyucikan dosa kita. Darah itu yang membuat kita di hadapan Bapa di sorga, kita tidak berdosa lagi. Kita dianggap orang yang suci karena ada darah Kristus. Nah, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan dalam kita mempersembahkan korban bakaran, seharusnya kita pakai binatang. Binatangnya apa? Kambing domba. Dan kambing dombanya harus yang sulung, yang masih kuat. Yang sulung tapi yang kuat, yang tidak bercacat celah. Artinya kakinya semua tidak ada yang masalah, tidak ada cacat celah. Dan itu yang dilakukan oleh Habel. Kenapa Habel bisa memberikan yang benar dan Kain yang tidak benar? Ini masalah ego di dalam. Saya percaya dengan Adam selalu berkomunikasi dengan Tuhan, Adam memberitahu kepada anak-anaknya, kalau engkau mempersembahkan korban, harus persembahkan kambing domba, anak yang sulung. Karena kalau tidak diberitahu oleh Adam, Habel tidak akan mempersembahkan korban tepat gitu, kambing domba dan anak yang sulung.
Ya, jadi bukan kambing domba yang tua, karena harus yang muda dan sulung. Itu dipersembahkan oleh Habel. Nah, ini adalah kehendak dan keinginan Tuhan. Sedangkan Kain mempersembahkan sayur dan buah. Seringkali ada yang menafsirkan Kain mempersembahkan yang tidak baik. Jadi sayurnya sudah busuk, buahnya sudah busuk, udah pada layu, dipersembahkan kepada Tuhan. Itu supaya Tuhan tidak mengindahkan. Tidak begitu. Saya percaya Kain juga menghormati Tuhan. Kain mempersembahkan yang terbaik, sayur mayur yang terbaik, buah yang bagus-bagus, yang terbaik juga. Masalahnya, itu bukan kambing domba. Itu buah-buahan dan sayur-sayuran. Memang itu hasil dari pekerjaan Kain. Tetapi seharusnya, bukankah bisa Kain memberi sayurannya ini kepada Habel? Ditukar dengan kambing domba yang sulung. Karena yang sulung pasti ada beberapa. Nah, mungkin cuma satu kambing domba yang sulung. Pasti ada beberapa, karena kambing dombanya banyak. Begitu betinanya melahirkan kambing domba yang baru, selalu ada yang sulung. Nah, seharusnya Kain membawa sayur dan buah-buahan itu kepada Habel untuk ditukar dengan kambing domba. Dan setelah itu baru dipersembahkan kambing domba. Bukankah itu artinya persembahan Kain juga? Bukan berarti kalau kambing domba dipersembahkan artinya itu persembahan Habel. Nah, ini masalah hati kita. Apakah kita mau mengikuti kehendak Tuhan atau keinginan Tuhan, atau apakah kita mau mengikuti kehendak kita sendiri, keinginan kita sendiri? Nah, kita tidak akan pernah dapat perkenanan Tuhan kalau kita melangkah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tuhan mau kita menjadi siapa? Misalnya, Tuhan mau saudara menjadi businessman, tapi saudara mau jadi pendeta. Nah, saudara tidak bisa seperti itu. Kalau Tuhan mau berkehendak di dalam hidupmu, engkau menjadi businessman, jadilah businessman. Tidak usah jadi pendeta. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan mau engkau menjadi pendeta, pembawa kabar kesukaan terus, bergerak di kerohanian terus, dan engkau tinggalkan bisnismenmu. Jadi Tuhan maunya apa? Jadilah seperti yang Tuhan mau. Itu adalah persembahan yang sejati. Masa depanmu akan gilang gemilang. Nah, pada saat engkau mengikuti kehendak Tuhan, pada saat engkau mengikuti keinginan Tuhan, pada saat itulah engkau menangkap perkenanan Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan berkenan kepada engkau. Itu sebabnya Tuhan sendiri yang akan memelihara hidupmu, Tuhan sendiri yang akan menjaga hidupmu sampai engkau mati. Perhatikan Habel yang mempersembahkan korban yang benar, korban yang akurat, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Sampai Habel mati, darahnya tetap hidup. Darahnya berteriak. Dan Tuhan bertindak. Kalau saudara mau Tuhan bertindak atas hidupmu, Tuhan berpihak kepada engkau, Tuhan menjadi pembelamu, ikuti kehendak Tuhan, ikuti keinginan Tuhan. Jangan ikuti kehendak sendiri, jangan ikuti keinginan sendiri. Bagaimana cara engkau mengetahui kehendak Tuhan? Pelajari terus firman Tuhan yang ada. Baca Alkitabmu. Mulai berdoa. Dengarkan terus firman Tuhan yang disampaikan. Dengar ulang-ulang sampai engkau bisa menangkap ini maunya Tuhan dalam hidupku. Ini keinginan Tuhan dalam hidupku. Dan engkau mulai melangkah. Pada saat itulah perkenanan Tuhan ada dalam hidupmu. Saudara harus tahu, perkenanan Tuhan kalau sudah ada di dalam hidupmu, maka sesuatu yang besar dalam hidupmu baru dimulai. Pada saat perkenanan Tuhan ada di dalam hidupmu, pada saat itulah kehidupan barumu baru dimulai. Sejak saat perkenanan Tuhan datang dalam hidupmu, saat itulah kehidupan yang ajaib dimulai dalam hidupmu. Itu yang pertama. Perkenanan Tuhan harus berdasarkan kehendak dan keinginan Tuhan. Nah, kalau saudara sudah merasakan
Sekarang saudara sudah ada di dalam keinginan Tuhan, di dalam jalan kehendak Tuhan. Misalnya saudara berbisnis. Nah, saudara berbisnis, saudara tidak bisa semua produk saudara mau, semua hal saudara mau. Tidak. Saudara tetap harus ikuti kehendak Tuhan. Di dalam detil-detilnya saudara harus tahu keinginan Tuhan. Ini hanya bisa dilakukan saat saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu saudara membiarkan diri dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga saudara dikuasai oleh Roh Kudus, dan pada saat saudara dikuasai oleh Roh Kudus, saudara akan tahu perkenanan Tuhan sudah datang dalam hidupmu. Engkau ikuti saja. Perhatikan cara Yesus. Pada waktu Roh membawanya ke padang gurun, Yesus tidak ke kota-kota. Dia ke padang gurun. Pada saat dia harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia datang ke sungai Yordan. Dia tidak datang ke tempat yang lain. Perhatikan yang Yesus lakukan. Setelah Yesus selesai di padang gurun mengalahkan iblis, Yesus dikuasai oleh Roh, dibawa oleh Roh ke Galilea. Dibawa. Jadi Yesus memulai pelayanannya karena tuntunan Roh Kudus. Nah, kita pada saat kita mengikuti kehendak Tuhan, kemana kita melangkah, apa yang harus kita lakukan, itu pun harus sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Nah, saudara mungkin berkata, kok hidup susah amat. Saudara kalau bilang hidup susah amat, artinya engkau belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang membuat engkau susah. Itu sebabnya saudara perlu hidup di dalam Roh, perlu hidup, awalnya hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian dituntun oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus. Percayalah, ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, dan saudara membiarkan hidupmu, membiarkan dirimu dituntun oleh Roh Kudus, dan akhirnya dikuasai oleh Roh Kudus, percayalah, itu kehidupan yang paling indah di dalam hidupmu. Enggak ribet-ribet amat. Justru kita jadi enggak usah banyak mikir, karena Tuhan sudah menentukan semuanya. Ya, bagian kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saya percaya kalau saudara mengikuti terus, maka saudara akan semakin memahami dan semakin memahami. Prinsip yang kedua, perkenanan Tuhan hanya dapat ditangkap dengan iman. Perkenanan Tuhan hanya dapat ditangkap dengan iman. Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Perkenanan Tuhan hanya bisa ditangkap dengan iman. Jadi saudara harus punya iman. Nah, bagaimana saudara memiliki iman? Ingat, iman timbul karena pendengaran akan firman. Firman apa? Firman kerajaan. Saudara beriman karena mendengarkan firman. Itu sebabnya setiap firman yang saudara baca, kalau itu sepertinya membuat hatimu bergelora, saudara harus memperdengarkan firman itu. Supaya apa? Supaya iman di dalam hidupmu muncul. Iman yang ada di dalammu itu muncul. Karena iman timbul karena pendengaran. Pendengaran oleh firman. Artinya saudara perlu mendengar firman. Jadi ada orang yang menyerukan firman, saudara dengar. Tetapi ketika engkau di rumah, engkau sedang tidak mendengarkan rekaman firman, engkau sedang tidak ada di dalam gereja, engkau ada di dalam rumah, artinya engkau sendiri yang harus memperdengarkan firman.
Itu sebabnya kenapa setiap firman yang saudara terima harus saudara deklarasikan, harus saudara perkatakan, supaya imanmu muncul, imanmu timbul. Nah, pada saat engkau punya iman, imanmu akan membawa engkau kepada kebenaran. Itu yang Habel lakukan. Pada saat mempersembahkan korban, Habel mempersembahkannya dengan iman. Iman timbul karena pendengaran akan firman. Itu sebabnya firman yang ada di dalam Habel itu telah memunculkan iman, dan karena imannya itu Habel mempersembahkan korban dengan taat, sesuai dengan kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan. Karena imannya itu, dia sudah mendengar dari firman. Firman dari mana? Dari bapaknya. Sudah memberitahu, mempersembahkan korban harus kambing domba, harus anak sulung dari kambing domba. Dan itu yang dilakukannya karena dia beriman. Walaupun ini persembahan pertama, dia beriman dengan firman yang diberikan oleh Adam pada saat itu. Dia beriman bahwa ini akan diterima, ini akan berkenan kepada Tuhan karena iman. Jadi saudara, pada saat saudara melangkah untuk memenuhi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, saudara melangkah dengan iman. Percaya saja semua yang Tuhan lakukan di dalam hidupmu itu untuk kebaikanmu, bahkan untuk yang terbaik dari hidupmu. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan. Tuhan memberikan rancangan kebaikan yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangannya adalah damai sejahtera. Damai hatimu, memiliki kedamaian. Sejahtera artinya engkau tidak hidup dalam kekurangan, engkau hidup dalam kelimpahan. Saya percaya ketika engkau terus mendengar firman ini dan engkau dengar ulang-ulang, maka imanmu akan timbul, imanmu akan muncul. Karena apa? Karena firman yang didengarkan terus akan memunculkan iman. Itu sudah hukum sorga. Apa yang engkau dengarkan, firman apa yang engkau dengarkan akan memunculkan iman. Jadi pastikan engkau mendengar firman yang tepat, firman yang akurat, yaitu firman kerajaan, benih firman kerajaan, sehingga engkau memiliki iman yang tepat, akurat. Nah, saya tidak tahu Kain mendengar apa sehingga dia punya keyakinan bahwa kalau dia mempersembahkan sayur dan buah juga itu bisa. Itu bukan dari Tuhan. Saudara harus punya firman kerajaan, firman yang tepat. Ketika diberitahu, saudara lakukan saja dan percayalah Tuhan akan berkenan. Pada saat saudara melakukan segala sesuatu berdasarkan iman, dan iman karena engkau mendengar firman kerajaan, bukan iman yang membabi buta. Karena ada orang yang melakukan katanya dengan iman tapi membabi buta. Iman yang membabi buta adalah kenekatan. Tapi iman yang berdasarkan firman, itulah iman percaya kepada Tuhan. Itulah kebenaran. Jadi iman tanpa didasarkan firman akan membabi buta. Iman tanpa didasarkan firman kerajaan akan membabi buta, dan itu namanya kenekatan. Tetapi iman yang didasarkan dari firman kerajaan tidak pernah akan membabi buta, tetapi akan kuat, yakin. Itulah iman, itulah kebenaran. Ya, iman akan membawa kepada kebenaran. Sedangkan iman yang membabi buta akan membawa saudara kepada kenekatan. Jadi perhatikan, saudara harus dasarnya firman supaya muncul iman yang benar. Bukannya yang nekat, tapi yang benar. Pada saat saudara beriman, perkenanan Tuhan turun atas hidupmu, maka apa yang engkau lakukan akan diterima oleh Tuhan. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, Habel adalah orang yang pada saat matinya tetap hidup. Ini adalah Habel. Pada saat matinya, darahnya masih bisa berbicara. Padahal keadaannya sudah mati. Darahnya masih bisa berbicara. Kematian
tidak menghalangi Habel untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Kalau saudara ada di dalam Tuhan, saudara mendapat perkenanan Tuhan, maka kematian tidak akan menghalangi hidupnya saudara. Saudara akan tetap hidup. Ini sesuatu yang luar biasa. Habel meninggal bukan karena mati nggak karuan, tetapi Habel ini disebut sebagai martir yang pertama. Dia binasa karena dia melakukan kebenaran. Dia tidak mengikuti langkah Kain, tapi dia mengikuti langkah Tuhan. Dia mengikuti keinginan Tuhan, mempersembahkan korban yang benar. Dan untuk dia melakukan kebenaran harus ditebus dengan nyawanya. Tetapi dia tetap memberikan korban persembahan itu. Itu sebabnya Tuhan sangat mengindahkan Kain, Tuhan berkenan kepada Kain. Yang ketiga, perkenanan Tuhan tidak dapat ditangkap berdasarkan fisik atau kemahiran seseorang. Perkenanan Tuhan tidak dapat ditangkap berdasarkan fisik atau kemahiran seseorang, tetapi berdasarkan hati yang murni dan taat. Tetapi berdasarkan hati yang murni dan taat. Perkenanan Tuhan tidak dapat ditangkap berdasarkan fisik atau kemahiran seseorang, tetapi berdasarkan hati yang murni dan taat. Nah, kalau kita lihat cerita tentang Kain dan Habel, Kain artinya itu kemahiran. Dia mahir apa? Dia tukang besi. Ya, kalau saudara lihat selanjutnya, Kain itu menjadi tukang besi. Awalnya dia jadi petani, tapi dia punya kemahiran, dia punya keahlian, dia punya skill. Nah, perkenanan Tuhan tidak bisa ditangkap karena kita punya skill. Dan saya tidak mengatakan saudara tidak boleh punya skill. Saudara boleh punya skill. Bahkan itu sangat bagus saudara punya skill. Saudara malah harus skillful. Saudara harus punya keahlian, punya kemahiran yang luar biasa. Tetapi kemahiranmu tidak membuat engkau berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan berkenan kepada engkau, kemahiranmu akan sangat berguna. Jadi bukan kemahiran yang membuat perkenanan Tuhan ada, yang membuat perkenanan Tuhan bisa ditangkap oleh engkau. Jadi buang jauh-jauh kalau engkau merasa engkau orang ahli, Tuhan pasti berkenan. Bukan. Dan kalau engkau punya fisik yang bagus, kau suka nge-gym, otot-ototmu kuat, badanmu bagus, six pack, dengar saudara, itu bukan yang memperkenan hati Tuhan. Tetapi kalau engkau punya badan yang bagus, tubuh yang kuat, itu baik. Hanya perkenanan Tuhan tidak ditentukan oleh itu. Perkenanan Tuhan didasarkan hati yang murni dan taat. Kain punya hati tidak taat. Itu sebabnya Tuhan tidak berkenan. Kain punya kemahiran. Fisiknya tidak diberitahu, tapi dia punya kemahiran. Dia punya keahlian. Tetapi itu tidak membuat dia berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat hati yang murni dan taat. Dan kalau kita skillful, kita punya fisik yang kuat, itu sangat membantu. Pada saat Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikan tugas kepada kita. Dan pada saat itulah, skillful kita sangat membantu, tubuh kita yang kuat sangat membantu. 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat ini menceritakan tentang Samuel datang ke rumah Isai. Dia mau mengurapi penggantinya Saul. Nah, pada saat itu 7 anak Isai ada semua. Dipanggil oleh Isai. Ini prajurit-prajuritnya Saul. Semua dipanggil, ada di rumah. Karena Samuel pada saat itu adalah satu-satunya nabi besar. Satu-satunya nabi Tuhan yang ada. Pada saat Samuel datang, Isai membuat acara, pesta. Karena kedatangan orang besar. Lalu, semua anak-anaknya disuruh ada di rumah. Nah, ketika Samuel melihat ketujuh anak dari Isai, dia melihat ini orang yang luar biasa. Eliab datang. Oh, ini badannya tegap karena prajurit, badannya tegap, bagus. Karena Samuel masih berpikir dulu Saul dipilih menjadi raja salah satunya karena fisik. Fisik dia lebih tinggi dan badan dia lebih besar daripada yang lainnya. Itu salah satunya. Dia menjadi raja. Lalu sekarang di hadapan dia muncul Eliab yang tinggi besar, bagus, berotot karena prajurit. Tapi Tuhan bilang bukan ini. Semuanya 7 orang ini yang badannya bagus-bagus datang ke hadapan Samuel. Tapi Tuhan berkata bukan ini, bukan ini. Sampai akhirnya Samuel berkata kepada Isai, apakah anakmu udah semua ini? 7 orang ini. Karena Samuel jelas menerima firman dari Tuhan, dia harus mengurapi anaknya Isa. Tetapi 7 orang ini sudah semuanya dilihat dan Tuhan bilang, bukan. Bukan. Makanya Tuhan berkata, yang di dalam ayat yang ke-7 itu, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ingat saudara, Tuhan bukan menolak perawakan yang tinggi atau paras yang bagus, ya, muka yang bagus. Tuhan tidak menolak itu. Masalahnya Tuhan melihat hati. Tuhan kasih tahu selanjutnya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan tidak peduli saudara mau cantik atau tidak, saudara mau ganteng atau tidak. Yang Tuhan lihat itu hatimu. Hatimu bagaimana? Murni atau tidak? Taat atau tidak? Nah, pada saat Samuel berkata kepada Isai, apakah ini semua sudah anakmu? Oh, masih ada satu lagi. Di mana anak yang satu lagi? Ada di padang gembalaan. Sementara semua anaknya yang lain itu benar-benar dihadirkan oleh Isai untuk berjumpa dengan Samuel. Tapi ada satu anaknya dibiarkan tetap bekerja seperti semula. Pekerjaan yang hanya mengembalakan 2 atau 3 ekor kambing domba, yaitu Daud. Nah, pada saat itu Samuel berkata, panggil dia ke sini. Karena jelas firman Tuhan datang kepada Samuel, dia harus mengurapi anak Isai. Sedangkan 7 anak Isai semua ditolak oleh Tuhan. Berarti tinggal satu. Daud harus dipanggil. Daud dipanggil. Orang yang tadinya tidak diperhitungkan sama sekali oleh orang-orang lainnya, termasuk oleh bapaknya sendiri. Tidak pernah diperhitungkan, bahkan dikucilkan, karena sementara ada pesta, sementara menerima orang besar, Daud dibiarkan bekerja sendiri. Lalu setelah Daud datang, firman Tuhan datang kepada Samuel, inilah orangnya. Jadi Samuel mengurapi Daud. Ayat yang ke-12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Jadi disuruh oleh Samuel menjemput Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Nah, saudara perhatikan,
Daud juga punya paras yang elok, matanya indah, bagus. Jadi bukan masalah parasmu yang menentukan engkau diperkenan oleh Tuhan atau tidak, tetapi masalah hati. Ya, urusin dulu masalah hati, setelah itu baru urusin masalah muka. Ya. Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Jadi Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi Daud itu nggak besar, kecil. Kalau saudara bandingkan dengan Saul, pada saat Daud mau melawan Goliat, dia memakai baju perangnya Saul, itu kegedean, itu kebesaran, itu benar-benar jadi pakaian kebesarannya Daud. Dia tidak bisa melangkah, keberatan, karena dia kecil, tidak besar. Ya, makanya dia agak dikucilkan. Tetapi kalau engkau memiliki hati yang murni dan taat, apa yang dunia ini memperlakukan engkau tidak akan dihitung oleh Tuhan. Tuhan punya penilaiannya sendiri. Dengan saudara, tidak peduli dunia sudah membuat engkau seperti apa, tidak peduli dunia sudah mengucilkan engkau seperti apa, tetapi kalau Tuhan berkenan kepada engkau, maka hal yang baru akan segera terjadi dalam hidupmu. Setelah Samuel mengurapi Daud, sejak saat itulah roh Tuhan menguasai Daud, dan sejak dikuasai oleh roh Tuhan, sesuatu yang baru dimulai dalam hidup Daud. Setelah itu dia kembali ke padang gembalanya, dia tetapi mulai saat itu roh Tuhan bekerja, ada jalan-jalan yang Tuhan buka, ada jalan-jalan baru yang dibuka, sehingga Daud bisa berjumpa dengan Goliat dan bisa melawan Goliat, dan hidupnya mulai berubah. Dia mulai bisa ke istana, dia mulai bisa bertempur, dia mulai bisa mengalahkan musuh-musuhnya yang lain. Bukan melawan singa dan beruang lagi, dia mulai mengalahkan musuh dari bangsa Israel. Dia mulai berdampak atas kota dan bangsanya. Bukan hanya keluarganya saja, tetapi dia berdampak, dia mengubahkan kota, dia mempengaruhi masa depan bangsanya. Itulah yang terjadi ketika Tuhan berkenan di dalam hidup kita, maka kita bisa mempengaruhi masa depan bangsa kita. Kita bisa mengubah kota kita. Saya percaya ketika Tuhan berkenan, engkau memiliki hati yang murni dan taat, Tuhan berkenan kepada engkau. Pada saat Tuhan berkenan, roh Tuhan akan menguasai engkau. Dan pada saat roh Tuhan menguasai engkau, ada sesuatu yang baru terjadi dalam hidupmu. Karena pada saat Tuhan berkenan, tugas baru dimulai. Tugas baru datang dalam hidupmu. Ketika Tuhan berkenan kepada engkau, tugas yang berasal dari kerajaan sorga datang dalam hidupmu. Dan engkau mulai memasuki babak yang baru, memasuki masa yang baru di dalam hidupmu. Engkau bukan gembala kambing domba lagi seperti Daud itu. Dia mulai menjadi panglima perang. Dia mulai menjadi raja. Tuhan mulai terus mengangkat Daud. Itulah yang terjadi dalam hidupmu. Ketika Tuhan berkenan atas hidupmu, maka hidupmu yang lama sudah tidak ada lagi. Ada hidup yang baru di dalam engkau. Masa yang baru ada di dalam hidupmu. Engkau mulai melangkah dan terus naik, terus naik. Dan ketika engkau naik, tidak ada yang bisa menghalangi untuk engkau terus naik. Daud menjadi raja sampai dia meninggal. Tidak ada yang bisa menurunkan dia. Daud menjadi raja sampai dia meninggal. Kalau Tuhan sudah mengangkat engkau, Tuhan sudah berkenan kepada engkau, Tuhan mengangkat engkau, tidak ada satupun yang bisa menurunkan engkau. Percayalah, ini adalah prinsip untuk mendatangkan perkenanan Tuhan. Tangkap perkenanan Tuhan. Karena ketika perkenanan Tuhan turun atas hidupmu, sesuatu yang baru akan datang dalam hidupmu. Sesuatu yang ilahi akan datang di dalam hidupmu. Sesuatu yang signifikan, yang supranatural akan terjadi dalam hidupmu. Dan bukan hanya berpengaruh, berdampak dalam hidupmu saja, tetapi berdampak kepada keluargamu, lingkunganmu, kotamu, dan bangsamu. Tuhan akan mengangkat engkau. Ketika perkenanan Tuhan datang dalam hidupmu, maka Tuhan yang akan mengangkat engkau. Itu sebabnya, tangkap perkenanan Tuhan. Pelajari baik-baik, dengar ulang-ulang apa yang harus saudara lakukan supaya saudara bisa menangkap perkenanan Tuhan. Pegang kuat-kuat. Pada saatnya, ketika Tuhan berkenan kepada engkau, tugas akan diberikan kepadamu.
Dan ketika tugas diberikan kepadamu, itu adalah hidupmu yang baru, masa depanmu yang baru, masa depan yang penuh dengan harapan akan segera direalisasikan di dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu saat ini. Kami percaya Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan datang kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa menangkap perkenanan-Mu Tuhan. Karena kami percaya kalau Engkau berkenan atas hidup kami, maka sesuatu yang baru datang dalam hidup kami. Tugas yang berasal dari kerajaan datang dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja di dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi representasi Engkau di muka bumi ini. Pakai kami Tuhan untuk menjadi brothers keeper. Pakai kami Tuhan untuk senantiasa berkenan kepada Engkau, memiliki hati yang murni dan taat. Kami mau melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak-Mu dan keinginan-Mu, bukan kehendak kami sendiri, bukan keinginan kami sendiri. Dan kami mau Tuhan, kami hidup beriman kepada Engkau. Kami percaya apa yang Engkau lakukan, apa yang Engkau katakan, itu yang pasti terjadi dalam hidup kami. Kami hanya pegang firman-Mu, kami hanya mau hidup berpegang kepada firman-Mu dan bergantung kepada Engkau saja. Tuhan, saat ini setiap orang yang menonton channel ini, yang menonton IGTV ini, dan yang sedang mengikuti live streaming ini, biar berkat-Mu dicurahkan atas hidup mereka. Biar Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, sehingga mereka memiliki hidup yang baru, dan mereka memiliki keinginan yang kuat untuk menangkap perkenanan-Mu Tuhan. Sehingga hidup mereka bukan berasal dari mereka lagi, tetapi hidup mereka berasal dari Engkau. Mereka mulai mengikuti apa yang Engkau inginkan. Mereka mulai mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Mereka tidak melangkah dengan sembarangan lagi, tapi mereka melakukan semua yang Engkau mau. Tuhan, biar mereka memiliki hati yang murni dan taat, sehingga di dalam hatinya hanya ada firman, hanya keinginannya hanya ada firman, hanya mau menggenapi firman, hanya mau melakukan firman. Tuhan, Engkau terus bekerja sehingga iman percaya mereka terus bertumbuh dan bertumbuh terus. Tuhan, Engkau bekerja di dalam kehidupan mereka, berkati mereka dengan berkelimpahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, minggu depan kita akan ada ibadah. Jadi channel di YouTube tetap ada, tapi kita akan ada ibadah mulai minggu depan. Jadi bersiaplah saudara. Saya percaya Tuhan akan bekerja di dalam hidup saudara. Saudara yang belum bergabung, bisa bergabung dengan follow Instagram JGF Indonesia. Bergabung di situ, follow. Dan kalau saudara mau menjadi member dari JGF, saudara bisa DM di Instagram JGF Indonesia. Nanti admin akan memberikan protokolernya. Ya. Selamat siang, Tuhan memberkati.